Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandarati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannaf handal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa khususan syekhi wa masyayikhi wa masyayikihim wa khususan syadidi wa asyadid wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Muhtarin, yaitu pengingat bagi orang-orang yang tertipu. Kitab ini ya sangat bagus, bisa menjadi pedoman bagi orang-orang yang ingin belajar tasawuf secara benar dan dipraktekkan melalui thariqah, ya, dengan seorang guru atau mursyid yang memiliki silsilah mutasil dan juga menguasai keilmuan dalam syariat Islam, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Pagi ini kita akan melanjutkan maqalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menyampaikan wakana syekhuna, ya, wakana, dan ada siapa syekhuna, guru kami, ya, Sayyidi Ali Al-Khawas, ya, yaitu Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu. Yaqulu, ya, berkata siapa Sayyidi Ali Al-Khawas. Ini ucapan ulama-ulama sufi yang masyhur pada zamannya, yang memiliki kekokohan di dalam ilmu dan amal. Artinya makolahnya dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani supaya bisa dijadikan sebagai pedoman bagi para pengkaji tasawuf, ya, khususnya ya, pada zaman modern ini, supaya mereka tidak salah guru, tidak salah jalan. Thariqul qaumi, ya, bermula jalan kaum, ya, radhiyallahu an. Kaum di sini maksudnya salafus soleh, ya, orang-orang yang masuk kategori salaf tapi soleh. Salafnya yang menguasai ilmu lahir dan batin, salafnya yang menguasai ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Muharraratun, ditulis alal kitabi, atas kitab, was sunnati, dan sunnah.
Jadi torekohnya salafus sholih itu selalu berpegang pada apa yang ditulis di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi tidak boleh melakukan praktek tasawuf atau tarekat yang bertentangan dengan nas qot'i di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tahrirud Dhahabi wal Jauhar, ya, sebagaimana ya ditulis, yaitu emas, wal jauhar, dan permata. Ini perumpamaannya kitab dan sunnah itu seperti emas dan permata yang harus dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai rujukan. Wadzalika, dan demikian itu, li'anna lahum, karena sesungguhnya bagi mereka salafus sholih, ya, fi kulli harokatin, dalam setiap gerak, wasukunin, dan diam, niatun, ada niat, sholihatun, yang sholihah, yang baik, bimizanin syar'in, dengan timbangan syar'i. Ya, maksudnya bahwa bagi salafus sholih dalam setiap gerakannya maupun diamnya, di situ harus ada niat yang sholihah, niat yang baik, niat yang lurus, dengan mizan timbangan syar'i. Jadi diam dan geraknya tetap berpegang pada aturan-aturan syar'i. Jadi artinya bahwa tidak boleh melakukan praktek tasawuf dan tarekat yang mengundang, ya, perdebatan dan mengundang keresahan, sehingga ya menimbulkan konflik pro kontra. Lah ini kenapa terjadi? Pasti ada akar masalahnya, yaitu tidak sesuai dengan mizanus syar'i. Mizanus syar'i itu timbangan syariat yang berpedoman kepada nas-nas yang qot'i, nas-nas yang sharih itu. Jadi artinya bahwa dari zaman dulu, ya, sampai zaman sekarang, kalau yang diajarkan itu sesuai dengan nas Quran dan hadis, ada dasarnya, ada landasannya, ya insya Allah tidak ada perdebatan, tidak ada permusuhan. Tapi kalau ada ajaran yang sudah mulai keluar dari nas Al-Quran maupun Al-Hadis, pasti akan terjadi pro kontra, akan terjadi perdebatan. Ya. Apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini merespon dari kejadian pada zaman beliau, dan ternyata itu setiap zaman selalu terjadi. Nah, kita yang hidup di zaman modern, ya, dengan mengaji kitab Tanbihul Muhtarin, bisa punya landasan yang kokoh melalui penjelasan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang dikenal dengan Al-Kutub Ar-Rabbani. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun dengan
tulisan-tulisan dan makalah-makalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Jadi apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni itu sholihun likulli zaman, ya artinya kontekstual. Kalau di zaman sekarang misalkan ada pro kontra, ada perdebatan, pasti bisa dilacak akar masalahnya apa, keluar dari nas Quran dan hadis. Ketika sudah keluar dari nas Quran dan hadis, pasti akan mengundang perdebatan. Nah, di situ akan teruji. Ya, ada kalanya orang menggunakan nas Quran dan hadis itu secara jujur. Ya, tapi ada juga yang menggunakan nas Quran hadis ditafsiri sesuai dengan kehendak nafsunya. Ditafsiri sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Nah, dan ini sudah terbukti dari berbagai aliran yang meresahkan yang ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia di berbagai wilayah. Itu faktanya memang ada doktrin yang bersumber, yang diambil dengan nas Quran hadis, cuma penjelasannya, uraiannya itu versi kepentingan kelompok ini. Nah, ini sudah kita temukan ternyata ada model seperti ini. Jadi dia menggunakan Quran hadis cuma ditafsiri, diurai, dijelaskan sesuai dengan kepentingannya, tidak dalam kondisi menjelaskan secara normal apa adanya sesuai yang dimaksud oleh hadis itu. Seringkali ini yang menjadi korban adalah orang awam. Orang awam yang tidak ngerti agama, dikasih Quran ayatnya ini, hadisnya ini, tapi penafsirannya ditarik kepada kepentingan hawa nafsunya. Lah, ini namanya tidak jujur secara ilmiah, dan juga sudah jelas ada hawa nafsu yang masuk di dalamnya. Maka wajar ketika hal ini terjadi, pasti ada kejanggalan-kejanggalan, pasti ada muskilah, ada masalah. Gitu. Kalau kita belajar tasawuf, belajar tarekat yang normal-normal saja, yang ada dasar Quran hadisnya, yang gurunya itu orang yang alim di dalam ilmu syariat, alim di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekoh, pasti tidak ada kontroversi. Karena semua yang diamalkan, yang dipraktekkan tidak keluar dari panduan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang ditekankan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni untuk memberikan panduan, guidance kepada orang-orang yang belajar tasawuf supaya tidak sampai salah memilih guru. Jadi ini penting sekali, sebab di zaman sekarang banyak sekali pola-pola, teknik-teknik seolah-olah itu dianggap sebagai guru tasawuf, guru tarekat, padahal sesungguhnya tidak. Sebagaimana kemarin dijelaskan oleh Syekh Abdul Asy'aroni, banyak orang yang menggunakan jubah, menggunakan sorban, tapi sesungguhnya dia bukan ahli tasawuf, bukan ahli tarekat, bahkan dalam persoalan fikih pun dia tidak ngerti. Nah, itu sudah terjadi pada zaman Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Maka kita yang hidup pada zaman sekarang
ini bisa menjadi pegangan kita dalam mencari guru yang layak untuk dijadikan pegangan rujukan. Wala ya'rifu, jadi mizanus syar'i ini penting, timbangan syariat. Jadi apapun yang dilakukan harus sesuai dengan syariat, nggak boleh keluar, ya. Wala ya'rifu dzalika, dan tidak mengenal dan tidak mengetahui dzalika tersebut siapa ilaman kecuali orang tabakharo, ya, yang ilmunya nyegoro, itu ilmunya yang dalam, fi ulumi syariati, di dalam ilmu syariat. Menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang guru, seorang mursyid yang menjadikan syariat sebagai timbangan, ini bisa terjadi karena guru tersebut, mursyid tersebut memiliki kedalaman ilmu, baik di dalam ilmu lahiriah, fikih, dan juga ilmu tasawuf dan tarekat. Itu. Jadi tabakhur ini Syekh Abdul Wahab, ya, saya perhatikan sudah beberapa kali menggunakan istilah tabakharo. Tabakharo itu kalau bahasa Jawanya nyegoro, ilmunya itu sangat dalam, artinya memiliki keahlian, penguasaan, ya, lintas interdisipliner, gitu kalau dalam bahasa akademik gitu. Jadi nahwu sorobnya juga pinter, ya, mulai dari yang jurumiyah, imriti, alfiyah, teori-teorinya juga paham, terus balaghah, mantek, usul fikih, qawaidul fikih, ya. Kemudian ilmu fikih ngaji dari yang terkecil, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ya. Kemudian tasawufnya juga dari yang Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya, dan lain-lainnya, gitu. Jadi memiliki kedalaman ilmu. Nah, kalau kita berguru dengan orang yang memiliki kedalaman ilmu, itu kita nggak ada rasa syak, nggak ada rasa ragu, ya. Karena mizannya, ya, itu harus tetap syariat. Dan ini perlu dicatat juga mafhum mukhalafah daripada ini. Misalkan ada orang tabakhur ilmi, tapi dalam prakteknya kharijus syariah, keluar dari syariah, kharijul kitab was sunnah, keluar dari kitab Al-Quran dan sunnah, ya nggak perlu diikutin, karena dia sudah keluar dari Quran dan sunnah, dari mizan syar'i, sekalipun dia tabakhur. Maka mizan syar'i ini menjadi prinsip pokok, ya siapapun orangnya harus berpegang teguh pada mizanus syar'i. Nah, ini prinsip yang sangat penting, ya, di dalam ngaji ilmu, gitu. Jangan sampai, ya, ilmunya aneh-aneh. Karena bisa dideteksi, bisa dilacak, bisa diteliti. Yang biasanya ilmunya aneh-aneh itu pasti kalau diteliti, ditelusuri, ya ada kelemahan, ya. Ini guru-guru yang memiliki ilmu yang aneh-aneh, gitu, ya, itu pasti bisa diteliti, dilacak, ya, itu pasti ada problem di latar belakang pendidikan. Seperti yang saya sampaikan, ya, beberapa tokoh yang mengaku tokoh spiritual kemudian akhirnya diproses di pengadilan, di polisi. Ini, ya, setelah diselidiki, titik lemahnya
tokoh-tokoh ini latar belakang pendidikannya problem. Ya. Dia nggak ada kemampuan akademis ya di dalam penguasaan ilmu keislaman, sehingga ketika dia ditokohkan kemudian ada sedikit kesaktian, muridnya terkopoh-kopoh menganggap itu karomah gitu. Nah ini yang problem ini di sini ya. Misalkan ada santri ya terus berguru dengan orang yang tidak memiliki background ilmu syariah yang kokoh dan mapan, terus guru ini sedikit punya kesaktian, karena ilmu kesaktian itu bisa dipelajari ya. Di Banten juga banyak ya, di Jawa Timur itu juga banyak ya. Kalau mau belajar ilmu sakti itu nggak usah belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu sakti. Nah, itu ada hal-hal yang khariqul ada gitu. Nah, kita jangan terpesona dengan hal-hal yang semacam itu, karena itu bukan sebagai indikasi orang tersebut itu seorang yang arifin billah gitu. Karena hal tersebut bisa dipelajari ya, bahkan lebih cenderung itu ya ada potensi magic, potensi sulap yang sifatnya itu ya memperdaya orang yang melihatnya. Nah, kemudian ditambah ini adalah karomah. Kalau dia sudah bisa ngeluarin karomah, oh berarti dia wali gitu. Jadi ada strategi ya marketing gitu. Di desain, wah ini karomahnya luar biasa. Kemudian ini kalau dia punya karomah, oh berarti dia wali gitu kan. Nah, ini yang pola-pola seperti ini sangat sering terjadi. Ya, kenapa saya bilang sering terjadi? Karena ya saya aktif di Majelis Ulama Indonesia, ya sering mendapatkan laporan-laporan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Itu kalau dilacak, diteliti pasti akarnya hampir sama. Gitu. Maka penting apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya, bahwa kalau mencari guru yang memiliki kekokohan di dalam ilmu syariah ya, dan memiliki kemapanan ya di dalam ya ilmu tasawuf dan ilmu thariqah, sehingga tidak ada keraguan lagi. Fakadzdzaba, maka ya dia bohong. Wallahi demi Allah. Ini sampai ada qasam ya. Waftaro, dan dia ya melakukan fitnah atau kedustaan. Siapa yang bohong dan melakukan kedustaan dan fitnah? Man, orang yaqulu yang berkata, inna thariqas sufiyah, sesungguhnya jalan sufi, lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun gitu. Sesungguhnya jalan sufi itu tidak perlu dengan kitab dan sunnah. Nah, kalau ada orang kok berpendapat seperti itu, ingat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bersumpah ya, sampai wallahi demi Allah, bahwa orang yang punya pendapat demikian pasti bohongnya dan pasti mengada-ngada dan pasti ini akan memfitnah, mencoreng nama baik tasawuf dan tarekat yang lurus. Ini kalimatnya menarik. Inna thariqas sufiyah lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun. Jadi kalau ada orang punya pendapat, ya kalau belajar tasawuf nggak usah pakai apa ini Quran-Quranan, hadis-hadisan lah gitu. Ya kan ini ilmu rasa gitu. Yang penting kita ngerasain gitu. Terus ngapain kita
pakai sholat jenggang-jengging gitu kan. Orang sholat disebut jenggang-jengging karena gerakan rukuk sujudnya. Daripada begitu mending saya sambil udut tapi saya ingat sama Allah gitu kan. Orang-orang yang punya pendapat seperti ini demi Allah oleh Syekh Abdul Wahab, demi Allah ini adalah orang yang bohong, orang yang dusta. Kalau punya anggapan praktek tasawuf terlepas atau tidak menggunakan kitab dan sunnah itu, karena banyak model-model seperti itu. Ya, mereka selalu beralasan. Terlebih yang sering menjadi korban itu ilmu hakikat itu, karena dia baru belajar ilmu hakikat, terus belum juga paham, terus ditambah lagi nggak ngerti peta, batasan ilmu hakikat dan bagaimana prakteknya, kemudian menyimpulkan dengan hawa nafsunya, maka akan terjadi pasti mulai akan miring-miring jalannya itu. Argumentasinya, pendapatnya, prakteknya itu pasti akan mulai miring-miring, aneh-aneh gitu. Itu pertanda bahwa dia terlepas dari kitab dan sunnah. Maka kalau ada orang yang menyampaikan pendapat demikian, kita nggak perlu pakai Quran hadis. Wong ini wilayah rasa kok gitu. Oh ini wilayah khusus kok. Ini berarti orang yang bohong dan mengada-ngada. Itu siapapun dia. Itu. Wa qauluhu, dan ucapan daripada Syekh, dzalika min akbaril alamah, kalau sampai ada orang yang berpendapat bahwa praktek tasawuf tidak perlu Quran dan hadis, ini ditambahan, ini min akbaril alamah, termasuk tanda-tanda yang paling besar, adallati yang menunjukkan ala kasrati jahlihi, atas kebodohan, atas banyaknya kebodohan di dalam dirinya. Jadi sebenarnya dia nggak menguasai bahwa di Al-Quran itu ada 6.660 ayat di antara ayat ini ada ayat yang terkait persoalan fikih, ada juga ayat yang terkait dengan persoalan tasawuf dan tarekat. Lah ayat-ayat ini, peta ayat-ayat ini dia tidak paham. Karena apa ya? Tadi latar belakang pendidikan keilmuannya tidak ada, sehingga berimajinasi, berkhayal sesuai dengan persepsinya. Ini yang bahaya lagi tadi, murid-muridnya yang tidak memiliki nalar kritis itu akan membenarkan segala tindakannya, padahal sudah keluar dari norma-norma syariat atau sudah keluar dari Quran hadis. Terus dijawab, wah itu beliau sudah tidak seperti kita. Nah ini yang perlu diwaspadai. Bahwa Syekh Abdul Wahab Sya'rani sangat keras dalam hal ini. Kalau ada praktek yang seperti itu pertanda dia dikuasai oleh kebodohan. Fa inna hakikatas sufi, ini menarik. Beliau kemudian menjelaskan, maka sesungguhnya hakikat sufi indal qaumi, menurut salafus soleh, huwa, bermula sufi, alimun, itu orang yang alim, artinya yang menguasai keilmuan, baik ilmu dasar yang terkait dengan nahwu shorob, ini kan ilmu dasar nih.
Karena sumber-sumber referensi tasawuf, thariqah ini kan berbahasa Arab. Quran juga berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab. Jadi ilmu-ilmu yang pondasi ini sudah tidak ada masalah, sudah dikuasai betul dan memahami betul kata demi kata, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam nas-nas Quran hadis maupun kitab-kitab tasawuf. Jadi hakikat sufi menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dan beliau merujuk pada salafus sholih ini, kalau kita mau ngikutin beliau, alimun, orang yang punya ilmu, ya, ilmunya syariat menguasai, tasawufnya menguasai. Artinya menguasai itu ngajinya itu tahapannya benar, gitu. Tahapannya benar. Ilmu alat ya mulai dari jurumiyah, imriti, alfiyah. Kemudian ilmu tasawuf ya mulai dari yang bidayah, minhajul abidin, kemudian ihya dan seterusnya. Itu baru alim. Bagaimana kalau dia tidak alim? Misalkan dia dari latar belakang yang nggak pernah bersentuhan dengan ajaran agama, terus tiba-tiba belajar langsung masuk wilayah ilmu hakikat. Nah, ini juga problem. Tapi kalau dia mau belajar serius dengan guru yang benar, pasti nanti akan dibimbing, diarahkan sehingga ada penyempurnaan antar syariat dan hakikat. Itu. Nah, yang sering sekali terjadi, dia dari latar belakang yang istilahnya tidak bersentuhan dengan agama, terus ujuk-ujuk belajar agama, ketemunya ilmu hakikat. Nah, di sini pentingnya seorang guru. Kalau gurunya itu alim alamah, pasti bisa membimbing murid ini tertib di dalam syariat dan hakikatnya. Tapi kalau muridnya mendem, gurunya juga bingung, pasti nanti akan menimbulkan kontroversi. Gitu. Contoh misalkan, itu setelah ngaji di situ, kok nggak pernah sholat, gitu. Loh, dia kan sholatnya pakai sholat daim, gitu kan. Sholat daim itu ya sholat yang sifatnya langgeng, dimanapun kapanpun dia sudah ingat sama Allah, nggak perlu pakai sholat secara fikih. Nah, ini sudah menimbulkan kontroversi, karena setinggi martabat apapun dalam wilayah rohani itu pasti akan di bawah komando baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau di bawah komando Kanjeng Nabi, ya pasti tertib syariat lahir dan batin. Gitu. Jadi potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan tadi karena ilmunya tidak utuh, sehingga dia mengamalin ini seolah-olah benar padahal ini tidak. Tapi kalau orang yang ilmunya utuh, dia bisa menempatkan, oh prakteknya itu seperti ini. Tetap kita sholat 5 waktu, ya sekalipun dalam sholat itu kadang eling kadang tidak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita istiqomah terus menerus, ya lambat laun pasti kualitasnya menjadi baik. Jangan lantas kita punya pikiran, ngapain sholat kalau sholat kita nggak kusuk, mending ngudut aja lah, yang penting saya ingat sama Allah. Nah, ini sudah salah jalan, sudah salah kaprah. Sholat syariat ya tetap harus jalan, walaupun minal ghafilin gitu ya. Dari takbir sampai salam lupa, nggak apa-apa. Dan itu nggak sia-sia di hadapan Allah. Ya, karena memang kualitasnya masih kualitas ghafilin. Tapi dengan ilmu yang masuk, dengan praktek yang kita lakukan secara terus-menerus, kan lambat laun ilmunya tambah, pengalamannya tambah, kemudian anugerah dari Allah turun sehingga mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan
asror ilahiyah. Jadi prosedurnya yang normal-normal saja gitu. Jangan lantas tadi ngapain sholat daripada lupa sama Allah terus nggak sholat. Ini kalau diucapkan oleh seorang guru diikuti murid, ya gurunya sableng muridnya gendeng gitu. Artinya bahayanya lagi, nah ini yang merusak citra tasawuf. Itu loh orang belajar, katanya belajar tasawuf kok tambah nggak pernah sholat begitu. Terus di tengah masyarakat juga tidak menunjukkan etik yang baik, eksklusif, merasa paling benar sendiri, ya. Yang lain salah gitu. Ente kan ahli syariat, ya beda makom sama saya ahli hakikat. Nah, itu akhirnya ujub takabur muncul. Ujung-ujungnya ya iblis lagi, ya. Karena merasa ya paling hebat, merendahkan yang lain gitu. Nah ini di dalam belajar tasawuf ini harus komplit, ya ada pemicu-pemicu munculnya ujub takabur itu harus dikaji, dipelajari. Jangan sampai ya kita sudah satu sisi sudah mulai belajar tasawuf, tapi sisi lain kita ada titik lemah yang kita tidak sadari itu. Jadi hakikat sufi yaitu orang yang alim, ya artinya orang yang menguasai betul, ya interdisipliner, ya ilmunya itu lintas disiplin, menguasai semua. Amila, setelah dia alim, amila mengamalkan. Lah buat apa kalau dia alim tapi ilmunya nggak diamalkan gitu ya. Ilmunya bagus tapi sholat jarang-jarang misalkan. Istilahnya syariatnya nggak diamalkan dengan baik. Udah jelas itu perintah Allah diabaikan. Ini kan berarti dia alim tapi lam yakmal. Gitu. Maka di sini kriterianya alim amila. Amila yang mengamalkan siapa? Alim bi ilmihi dengan ilmunya, ya. Jadi dia mengamalkan dengan ilmunya ala wajhil ikhlas. Didasari dengan keikhlasan. Jadi ciri-ciri seorang salik yang sudah lurus, ya, dia adalah paham ilmu, itu alim, kemudian ilmunya diamalkan, terus didasari dengan keikhlasan. Kenapa ikhlas? Ya karena hanya dengan ikhlas ini amal ibadah kita akan diterima. Selama kita masih diliputi riya, ya, jadi dia mau berbuat sesuatu, tapi kalau ada orang lain yang tahu, dia misalkan mau nyapu jalan, tapi dengan catatan ada yang videoin atau ada yang moto. Nah, kenapa begitu? Setelah dia dipoto, nanti diupload. Supaya apa? Orang lain tahu kalau dia sedang beramal soleh. Gitu. Nah, amal-amal yang demikian ini sudah kecampur dengan riya, dengan sum'ah. Maka amal yang demikian sesuai hadis, inna waha la yakbalu amalan fihi miskolu min darrotin min riya. Miskolu darrotin min riya. Jadi Allah tidak menerima sebuah amal yang di dalamnya ada seberat biji sawi dari riya. Nah ini sudah tuntas dia. Ibadahnya ikhlas, ya. Ibadah mahdhuhnya ya semata-mata karena Allah. Nah, orang yang belum menguasai ilmu, ya istilahnya baru semangat berislam, kadang motivasi datang ke masjid itu sering tergelincir dengan godaan setan. Setan ini kan tidak pernah membiarkan kita lurus menuju Allah, itu enggak, pasti digoda. Digoda dengan tadi opsi-opsi pilihan yang nyocoki dengan hawa nafsunya. Nah, contoh, yuk kamu sana jamaah ke masjid, kan di sana
ada Pak RT gitu, lagi jamaah. Kalau Pak RT ada di sana, kamu kelihatan jamaah, kamu akan diperhatikan. Oh, di situ ada atasan kamu lagi jamaah. Oke, semangat dia. Kenapa? Ya karena kalau ada atasan lagi jamaah, ya pasti nanti nilai saya akan baik gitu. Jadi semangatnya bukan karena Allah, tapi masih karena makhluk. Nah, orang yang alim, orang yang disebut sufi tidak seperti itu. Jadi penyakit-penyakit batiniah ini sudah bisa netralisir, bisa dihilangkan. Ibadahnya ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk, bukan juga ingin dipuji makhluk. Ya saya berbuat ini supaya dipuji, tidak ada. Ya saya beramal ikhlas karena Allah. Silahkan Anda suka, monggo, nggak suka nggak apa-apa. Yang penting amal ibadahku semata-mata karena Allah. Itu. La ghairu. Jadi amalnya semata-mata ikhlas, la ghairu, bukan yang lainnya. Wa ghayatu mayatlubuhul kaum, dan puncak dari yang dituju oleh para kaum yaitu salafus sholih min talamitihim, dari para muridnya gitu. Jadi ulama-ulama terdahulu salafus sholih, ya, salafus sholih ini ulama-ulama salaf yang memiliki kedalaman ilmu lahir dan batin, yaitu ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu thariqah. Dia membimbing murid-muridnya bil mujahadah, dengan mujahadah, melawan hawa nafsu. Ya diajarin puasa Senin Kemis, diajarin zikir secara istiqomah, diajarin qiyamul lail gitu. Ya bil mujahadah bisaumi, dengan puasa. Ya untuk pemula bisa Senin Kemis. Senin Kemis sudah istiqomah, nanti dinaikkan menjadi Daud. Karena ini bagian dari mujahadah untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Wasyahri, dan melek malam. Ya melek malam itu melek yang positif yang digunakan untuk ibadah. Bukan melek malam main game atau melek malam gaple. Saya melek malam tapi main gaple. Saya melek malam main game. Melek malam yang positif ya dibuat qiyamul lail, dibuat zikir, kemudian dibuat merenung, ya tafakur untuk menemukan makna-makna hakikat di alam semesta ini. Itu baru disebut syahr. Jadi jangan sampai dipahami, disalahpahami, saya melek malam, tapi apa? Ya main game. Selesai jam berapa? Ya menjelang subuh. Ya rohaninya nggak naik-naik kalau gitu, karena meleknya nggak diimbangi dengan riadoh dari sisi aspek ibadah yang memiliki impact kepada progres rohani gitu. Wal uzlah, dan uzlah. Ya uzlah di sini jangan dipahami secara tidak utuh, ya. Kalau dipahami tidak utuh, wah di sini harus ujlah. Berarti kalau ujlah zaman seperti Nabi itu ke Gua Hira, ya. Terus kemudian dipahami dengan tidak utuh dan tidak benar. Ya sudah, kalau gitu saya ke Gunung Salak sana, nyari tempat yang sepi. Gitu. Karena syaratnya harus ujlah. Sementara dia ini masih mahasiswa, atau dia ini karyawan. Ya kalau dipahami secara tidak utuh, kemudian disimpulkan sendiri, saya harus ujilah dengan cara begitu, ya rusak dua-duanya. Akhiratnya nggak dapat, dunianya juga nggak dapat. Kenapa? Pasti dipecat. Mana ada kantor yang membiarkan karyawannya ujilah misalkan sebulan gitu, nggak masuk kerja. Ya nggak ada. Nah, ini karena ada faktor salah paham. Menurut Imam Ghazali, ya ini harus utuh pemahamannya. Menurut Imam Ghazali, ujilah ini hanya suatu ketika bisa dijalankan ketika memenuhi syarat. Ya, sudah mapan ilmunya, mapan rezekinya. Ya, artinya kalau seandainya ujilah itu tidak ada yang dirugikan.
anak istri dicukupi, tanggung jawab kantor juga diselesaikan, yaitu dengan ngambil cuti misalkan. Jadi tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Itu. Nah, ujlah dalam pengertian yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kalau memang belum siap, pakailah opsi yang kedua, mukhalatoh. Mukhalatoh itu tetap aktif di tengah masyarakat sesuai dengan profesinya, yang pelajar ya sekolah, yang mahasiswa ya kuliah, yang karyawan ya bekerja dengan profesional. Kemudian jadikanlah medan lapangan, ya tempat dia berinteraksi dengan publik, jadikanlah sebagai wadah untuk riyadhah mujahadah. Artinya ketika di wilayah publik misalkan kita harus bisa menunjukkan akhlakul karimah. Andai misalkan ada orang yang marah dengan kita, kita bisa menahan diri untuk tidak membalas. Andai ada orang yang menyakiti kita dengan kata-kata, kita bisa sabar walaupun rasanya itu gemuruh pengen melepaskan emosi, tapi dia bisa menahan diri. Nah, inilah ya sesungguhnya riyadhah mujahadah ya yang real, yang nyata bagi orang-orang yang aktif di dunia perkotaan. Jadi jangan sampai disalahpahami ujlah harus ke gua, ke Gunung Salak atau ke tempat-tempat yang sepi. Nah, ujlah di perkotaan pun juga penting selama tadi hatinya selalu ingat kepada Allah, kemudian selalu belajar dari lingkungan kita. Misalkan, oh ya orang kok menyebut saya itu istilahnya pemalas ya gitu. Oh berarti harus dirubah. Jangan sampai saya menjadi pemalas. Harus dirubah dengan ya giat semangat yang tinggi. Terus misalkan ada orang menilai kok saya katanya pelit ya. Oh iya, berarti harus dirubah menjadi pribadi yang dermawan. Oh kalau ada orang kok ngatain saya itu katanya malas ibadah gitu. Ya kita dengar masukan-masukan itu dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Termasuk ya kita harus paham ada sebuah ungkapan dari para guru sufi. Bahkan ucapan orang yang benci sama kita itu sesungguhnya itu nasihat gitu. Kan misalkan kita punya teman, yang satu teman akrab, yang satu orang yang nggak suka. Biasanya orang yang nggak suka itu akan ngomong jujur, kamu dasar pelit ini kan, jujur dia karena. Tapi kalau teman, karena teman mau ngomong nggak enak. Nah, ini ada strategi. Ambillah positifnya ketika ada orang yang gak suka sama kita, tapi kalimatnya itu memang menyentuh. Oh iya ya, memang berarti diri saya ini masih kotor ya, masih banyak kekurangannya ya. Nah itu harus diakui secara jujur. Oh iya, berarti mungkin saya masih banyak salahnya. Nah dari interaksi sosial ini dijadikan sebagai medan untuk riyadhah mujahadah. Sehingga kita menjadi pribadi yang aktif di tengah masyarakat, di organisasi manapun. Ya, jangan sampai wah di sini ujlah langsung resign dari kantor, apalagi punya anak istri. Ya nanti beberapa bulan bisa repot itu. Wasumtu itu ya banyak diem, artinya tidak berbicara yang berlebihan yang menimbulkan madorot gitu. Misalkan kalau ngomongnya berlebihan kan ujung-ujungnya itu kalau nggak gibah ya namimah gitu. Nah kita bisa menahan diri. Wal warok itu bersikap hati-hati ya, tidak jatuh pada hal yang haram maupun syubhat. Hati-hati betul. Misalkan ada rezeki ya itu hati-hati betul dia ini sumbernya dari mana, dari siapa. Ini penting supaya kita benar-benar makan yang halalan thayyiban. Jadi warok ini penting. Jangan sampai ngaku salik kemudian waroknya nggak ada.
Apa aja disikat itu. Haram juga disikat itu. Apalagi kalau yang haram aja susah, bagaimana yang halal? Ini sudah sudah gelap gulita ini. Ya, tetap yang halal itu adalah prioritas ya sebagai seorang salik yang menuju Allah. Kemudian wazuhud, zuhud itu juga dipahami secara utuh. Bukan berarti zuhud itu benci dengan dunia kemudian asketis ya, pergi ke gunung tadi, tidak. Zuhud itu hati kita dibersihkan dari kecintaan, dari mencintai hal-hal yang sifatnya materi duniawi. Kita misalkan berlebihan mencintai motor, mencintai sesuatu, ini mulai dihilangkan. Kita ganti dengan mencintai Allah ya sebagai segala-galanya. Maka prinsipnya bagi orang yang sudah menuju Allah, ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Jadi ketika suatu saat ya mendapatkan ujian ya, misalkan hartanya itu diambil orang atau mengalami bisnisnya mengalami menurun rugi, itu kesedihannya nggak sampai masuk ke dalam hati. Ya, rezeki cukup di tangan sebagai amanah. Karena ini amanah harus dijaga. Karena amanah ini ya ada yang berhak, ya anak istri, kemudian tetangga atau orang tua. Ini rezeki ya cukup di tangan sebagai amanah. Sedangkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa ghairi dzalik itu. Ini ciri-ciri sufi yang benar itu begitu gitu loh. Jangan sampai itu ngakunya Pak Sufi, wah wal kedual ya. Apa saja diuntal ini misalkan. Ini zuhudnya enggak ada, waroknya enggak ada gitu. Paling enggak kita ikhtiar gitu. Ikhtiar. Kemudian ila ayyashiru ahaduhum ayati bil ibadah. Ya, dia ya menjadi salah seorang yang menjalankan ibadah allati alal wasi alladhi yushbihu makana alaihi salafum as-sholih. Ya, dia ya istilahnya pengen sekali mengamalkan ilmunya sebagaimana ulama-ulama salafus sholih terdahulu di dalam hal istiqomah dalam beribadah. Itu ya. Salat 5 waktunya dijaga, sunnahnya dijaga gitu. Qiyamul lailnya dijaga gitu. Walakin lamma darasat tariqus salaf bin dirasil amilin biha donna ba'dun nas anna kharijatun an syariah. Nah, akan tetapi ya ada yang kehilangan jejak ya terhadap jalannya thariqahnya para salaf terdahulu. Ya disebabkan oleh orang-orang yang mengamalkan karena dia tadi salah dalam mempraktekkan sehingga muncullah donna ba'dun nas, tuduhan sebagian orang yang menganggap bahwa tasawuf tarikat kharijatun anis syariah gitu. Oh kamu belajar tasawuf, pasti kamu nggak sholat nanti, ya ini salah. Kamu belajar apa hakikat, pasti nanti kamu nggak sholat, pasti kamu nanti nggak mau kerja. Kenapa? Ya karena kamu kayak merasa seolah-olah sudah dekat dengan Allah, nggak mau kerja, terus akhirnya meninggalkan tanggung jawab. Ini kalau sampai terjadi salah praktek, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh salafus sholeh, ini loh donna ba'dun nas, akan muncul persepsi publik orang luar ya yang merusak citra tasawuf dan thariqah. Anna kharijatus syariah. Dianggap tasawuf itu ya begitu, ujung-ujungnya keluar dari syariat, ujung-ujungnya nggak sholat. Atau sisi lain, kamu belajar tahu ujung-ujungnya nanti kamu ya menyendiri, kamu akan eksklusif, nggak mau bergaul dengan masyarakat. Nah,
citra ini yang sebenarnya disebabkan karena faktor orangnya tidak paham tentang ilmu dan pengamalan ilmu tasawuf. Nah, namun dampaknya akan terasa, citra tasawuf menjadi buruk gara-gara salah paham dan salah diamalkan. Kenapa demikian sampai dianggap keluar dari syariat? Likillati man yatakhallaku bi sifati ahliyah, karena dia sedikit sekali berakhlakul karimah dengan sifat-sifat yang dilakukan oleh salafus sholih. Itu. Kama basatnal kalam ala dzalika, sebagaimana saya urai secara luas di dalam kitab Minhajul Mubin fi bayani akhlaqil arimin. Ya, jadi nanti ini dibahas khusus oleh Syekh Abdul Awsari dalam kitab Al-Manhajul Mubin fi bayani akhlaqil arifin. Fa'lam dzalika walhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan dan uraian dari kitab ini membawa manfaat kepada kita supaya kita punya pedoman bagaimana praktek tasawuf dan tarikat yang benar. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita baik lahir maupun batin, sehingga kita diberikan anugerah sampai usul ila Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa nafiq lahu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.